kabar? Hai San, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana? How are you? Baik juga, alhamdulillah. Bagus. Bagus. Alhamdulillah belum kena corona, enggak ding, jangan. Alhamdulillah jangan nggak kena corona. Oh iya ya. Jangan kena corona. Situation Iya. di tempat lo gimana, Mel? Aman? Di komplek gue udah mulai banyak yang positif sih. Kayak Aduh. tukang tuh banyak yang kena. Tukang tahu gue yang antar tahu tuh kena juga positif. Jadi gue nggak bisa beli tahu nih. Iya sama-sama. Sampai 2 minggu. Ada juga tuh yang kena di ini kayak toko deket rumah gue juga sih. Dia jualan kayak frozen food gitu juga kena. Tuh, Jadi gue gak bisa kayak beli. gitu-gitu. Jadi orang yang banyak keliling tuh kayaknya karena dia mobilitasnya tinggi kali ya. Jadi Oh iya gampang bisa. kena dari mana gitu loh. Sian ya, semangat ya guys kalian yang Iya, stay kerjanya safe, stay di safe. luar. Oke, buat episode kali ini kita mau ngomongin apa nih, Mel? Kita mau bahas tentang ini cornernya adalah invisible illness. Yes, welcome back to Invisible Illness. Oke, welcome. Nah, sekarang kita mau bahas tentang apa invisible illness-nya. Invisible illness ya. Karena kemarin kita udah ngebahas tentang neuropsychology, kita balik lagi membahas tentang mental illness. Mental illness-nya adalah gangguan kepribadian antisosial atau antisocial personality disorder. Gitu. Sebenarnya ini antisocial personality disorder ini gak terlalu banyak diketahui gitu loh istilahnya. Menurut gue ya. Oh, istilahnya benar. Orang tuh lebih taunya istilah sosiopat atau psikopat, ya nggak sih, ya kan? Benar, yang banyak orang denger ya. Karena kayak di film-film gitu juga yang biasanya muncul kan term psikopat gitu-gitu kan. Tapi kalau antisocial personality disorder itu kayaknya nggak terlalu banyak yang tahu ya. Iya, dan malah jadi beda gitu nggak sih artinya kalau yang mikirnya malah gue sering dipakai kan gitu. Antisosial tuh. Nah, yang kayak main HP sendirian tuh dibilang antisos. Terus sebenarnya antisosial tuh bukan itu ya? Betul, bukan. Jadi apakah itu ASPD? Nah, let's find out. Nah, jadi ASPD atau Antisocial Personality Disorder ini adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku yang tidak mempedulikan atau melanggar hak asasi orang lain secara berkepanjangan. Oh, oke. Jadi nggak peduli gitu ya? Iya, jadi dia kayak nggak peduli sama orang lain. Bukan antisosial yang main HP terus orang lain dicuekin juga sih sebenarnya ya. Well, bisa sih. Cuman kayaknya nggak sesimpel itu. Iya, nggak sesimpel itu. Nggak kayak kamu HP terus antisosial ya gitu. Nggak. Emang itu istilah sih antisosial. Cuma bukan ini gitu. Iya, beda. Terus. Nah, jadi di DSM-5, sosiopat sama psikopat ini adalah dua jenis gangguan kepribadian yang termasuk ke antisocial personality disorder. Nah, yang jadi persamaan itu mereka tuh karakteristiknya sama-sama suka menipu dan manipulatif, serta kasar dan cenderung kriminal. I see. Gitu. Cuma dokter tuh nggak mendiagnosa orang sebagai sosiopat atau psikopat. Jadi mereka pakainya tetap antisocial personality disorder. Gitu. Jadi ada debat juga di antara ilmuwan gitu. Si psikopat ini termasuk gangguan kepribadian ini atau enggak? Karena psikopat itu merupakan gangguan yang memiliki beberapa ciri yang sama namun dapat dibedakan dari gangguan kepribadian antisosial. Oh. Jadi dia tuh masih belum, nggak tahu ya sebenarnya dia tuh sebenarnya masuk ke ASPD atau enggak gitu, psikopat ini. Terus orang dengan kepribadian antisosial biasanya tidak memiliki rasa moral dan nurani yang rendah serta perilaku kriminal, impulsif dan agresif. Mereka melanggar hukum dan tidak merasa bersalah jika mereka melakukan sesuatu yang salah. Kriminal yang nggak merasa bersalah? Nggak merasa bersalah, nggak punya hati nurani. Iya ya. Bener, nggak punya nurani, hati nurani. Iya. Nggak ada rasa bersalahnya gitu kan? Nggak punya hati lah istilahnya. Nggak punya hati. Kayak cold hearted. Terus. Iya, cold hearted. Terus sebenarnya kondisi ini itu berkembangnya itu dari pas masih kecil, childhood.
Cuma nggak bisa didiagnosis sampai umur 18 tahun. Jadi kalau di bawah 18 tahun tuh dokter biasanya diagnosanya adalah conduct disorder. I see. Conduct disorder tuh apa? Kita udah bahas. Nah, ya jadi kalau yang mau tahu apa sih conduct disorder yang kita sebutin barusan itu bisa didengerin lagi ke episode 7 ya San. Iya, pas kita ngomongin pembunuh berantai termuda, Amarjit Sada itu, kita bahas tentang conduct disorder juga di sana. Jadi kalau masih kecil dia bilangnya conduct disorder ya. Jadi kalau setelah umur 18 baru dia dibilangnya sebagai antisocial personality disorder, ya kan? Betul. Oke, menarik. Terus lanjutin ya. Di DSM-5 tuh ciri-cirinya antisocial personality disorder itu dia harus punya 3 atau lebih dari ciri-ciri di bawah ini. Oke. Jadi yang pertama itu sering melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Terus sering berbohong dan manipulatif, impulsif dan tidak merencanakan sesuatu, mudah terlibat dalam perkelahian dan cenderung agresif. Terus dia kayaknya nggak mempedulikan keselamatan orang lain gitu ya. Benar. Jadi dia di sini tulisannya has little regard for the safety of others. Iya, gitu. benar-benar. Terus tidak bertanggung jawab, nggak bisa memenuhi kewajiban finansial, dan kurangnya penyesalan, tidak ada rasa malu. Gitu. Jadi minimal 3 atau lebih dari yang Minimal barusan gue 3 sebutin. ya. Adakah? Waduh. Adakah yang kita nggak bisa self-diagnose juga sih. Ya nggak bisa, nggak boleh. Bukan, I mean orang-orang kayak gini tuh nggak akan sadar kalau mereka kayak gini gak sih? Kayaknya sih, kayaknya nggak sadar sih. Terus itu sebenarnya yang utamanya adalah itu. Cuma ada tambahan lain kriterianya yang tadi gue sebutin itu udah di atas 18 tahun. Terus conduct disordernya dia itu dari sebelum umur 15 tahun. Jadi kayak dari pas kecil tuh dia udah punya behavior problems gitulah. sih. Si conduct disorder ini kan gangguan perilaku ya? Iya, gangguan perilaku. Gitu. Terus orang ini nggak punya gangguan skizofrenia atau bipolar. Jadi bukan komorbid gitu ya? Iya, benar-benar. Kayaknya si behavior yang di atas tadi itu bukan karena skizo dan bipolar gitu. Jadi dia berdiri sendiri. Benar-benar pure karena antisocial gitu. I see. Terus, people with ASPD may also use mind games to control friends, family members, co-workers, and even strangers. They may also be perceived as charismatic or charming. Ini nih, ini menarik banget sih. Makanya cocok buat dijadiin film kan? Iya, benar. Karena kayak beda gitu loh, 180 derajat. Kelihatannya dia baik, kelihatannya dia ramah, sing kayak menarik gitu kan tampilannya. Tapi di belakang itu ternyata dia mind games. Personality disorder. Ternyata dia literal fake. Bukannya kayak aku baik-baik saja padahal enggak, bukan itu. Kayak bukan, emang fake. Ya, kayaknya mereka tuh mengontrol orang lain tanpa sepengetahuan orang lain itu gak sih? Karena mereka charming. Oke, that's gitu. Interesting banget sih. Cuman itu serem. Iya, serem, makanya kayak baik tapi ternyata dia tuh sebenarnya jing ada maunya gitu kan, bawa pisau bunuh orang. Iya. Kayaknya gak se-ekstrim itu sih. Cuman ya for some cases probably. Iya. Jadi psikopat sama sosiopat itu beda apa sama, San? Oke, jadi ini tuh menarik banget. Soalnya waktu gue searching, itu tuh ada yang bilang psikopat dan sosiopat tuh dua-duanya sama-sama di ASPD atau antisocial personality disorder. Tapi ada juga yang bilang, tadi kan makanya lo bilang kan, ada debat antara ilmuwan kalau psikopat itu bisa dimasukin sebagai ASPD atau bukan. Karena psikopat itu berbeda sendiri gitu loh. Jadi psikopat itu people who demonstrate psychopathy gitu loh. Jadi kayak ada trait-trait tertentu yang ada traitnya di ASPD tapi sebenarnya beda gitu loh. Itu bisa dipisahkan walaupun ada yang bilang itu adalah sama gitu. Sama-sama di ASPD. Oh gitu. Jadi kayak banyak sumbernya yang bilang kalau ini sama-sama ASPD, tapi ada juga yang bilang kalau ini tuh berbeda. Dia personality disorder yang berbeda gitu. Sebenarnya tadi trait-traitnya itu apa? Coba ya kita bahas ya. Tadi kan gue bilang kan, psikopat itu people who demonstrate psychopathy. Yang mereka tuh psychopathy itu sendiri adalah bukan diagnosa tapi set of traits atau sifat. Jadi kriteria untuk seseorang dibilang psikopat itu
termasuk ciri-ciri psikologi dan ciri-ciri behavior. Sedangkan kalau kita mau tahu orang itu antisosial atau enggak, itu tuh cuma fokusnya ke behavior doang gitu. Ngerti nggak? Oke, berarti kalau psikopat itu dia selain behaviornya ada psikologisnya gitu ya? Gimana tadi? Yes, ada ciri psikologisnya gitu loh. Kayaknya tuh psikopat tuh rumit banget, serumit itu sampai dia tuh harus dipisahkan dari SPD gitu, menurut gue ya. Jadi di sini juga ada yang bilang nih, sekitar 25% sampai 30% orang yang didiagnos memiliki ASPD itu juga memiliki trait psychopathy gitu. Tapi kita nggak bisa tahu seseorang itu punya trait psychopathy cuma dengan mengetes tuh orang punya antisosial doang atau enggak. Jadi ada satu tools atau alat, nama dokter biasanya tuh menggunakan sesuatu namanya Hair Psychopathy Checklist Revise. Itu list 20 karakteristik yang bisa mendetermine nih orang psikopat or not gitu loh. Jadi kayak udah ASPD dites, dia tes lagi, tes psikopat namanya. Gitu. Wow, ribet ya. Lumayan ribet. Nah, tapi itu biasanya untuk buat kriminal gitu loh. Jadi kalau misalnya seorang kriminal dia skornya cukup tinggi dari list tersebut, dia dibilangnya psikopat gitu. Ya, ada kemungkinannya ya. Di sini juga ada kayak sumber-sumber yang ngasih tahu bedanya psikopat sama sosiopat. Yang paling sering gue temuin nih di banyak artikel-artikel kayak WebMD, Verywell Mind, sama Healthline.com. Itu sosiopat sama psikopat itu beda, despite mereka ASPD atau bukan ya. Bedanya adalah yang pertama, sosiopat itu biasanya lebih hot-headed. Kalau psikopat itu biasanya lebih cold-hearted. Jadi sosiopat itu kan impulsif tadi lo bilang kan, kayak impulsif dan dia nggak merencanakan sesuatu. Nah kalau psikopat tuh dia lebih tenang, lebih terencana. Tapi lebih menyeramkan ya. Exactly gitu loh. Makanya dia tuh kayak super rumit dan super serem gitu loh menurut gue ya. Muka dua, narcissist I guess. Terus kayak gak manipulatif, campuran manipulatif, benar-benar gitu. Oke, Terus sosiopat itu they make it clear they do not care about how other feels. Jadi kayak sosiopat tuh kelihatan banget mereka nggak peduli. Sedangkan psikopat tuh pretend to care. Wow, oke. It's so scary gak sih? So scary. Terus sosiopat tuh biasanya anger fits, kayak biasanya throw tantrum gitu-gitu. Sedangkan si psikopat enggak. Terus biasanya psikopat itu dia di-classified sebagai orang yang nggak punya hati nurani gitu kan. Nah, sosiopat tuh sebenarnya punya, walaupun sedikit, rasa empati dan rasa remorse atau penyesalan. Jadi sosiopat tuh masih punya gitu loh. Sosiopat tuh menurut gue lebih mendekati orang normal daripada psikopat. Iya sih kalau dibandingin benar-benar. Iya, gitu. Sosiopat tuh biasanya kayak violent tetap, tapi kayak kalau psikopat tuh dia violent yang apa ya? Yang pokoknya keuntungan gue buat keuntungan gue gitu. Gitu. Jadi kalau emotional attachment-nya kalau sosiopat itu bisa, maksudnya dia masih bisa punya rasa, masih walaupun sulit. Ya, kayak care atau something, tapi susah gitu ya. Iya. Jadi kayak sosiopat itu kayak bisa maintain attachment tapi susah, sedangkan kalau psikopat itu nggak bisa, yang punya nggak bisa ada attachment yang genuine gitu, yang real. Oh iya, nggak bisa genuine tapi dia pretend gitu kan. Kayak banyak psikopat di luar sana itu yang kayak nikah, punya anak, tapi kayak they don't have that kind of connection gitu loh. Kayak relationshipnya tuh shallow, fake gitu-gitu. Jadi kayak sulit lah untuk seorang psikopat ya, which is sad. Wah, berarti malah sebenarnya kalau yang mendekati orang normalnya sosiopat kan dibanding psikopat, tapi kelihatannya gitu kan, yang lebih mirip orang normal adalah yang psikopat gitu. Benar kelihatannya. Wow, they are really manipulative tuh. Kayak they pretend to be normal. Interesting. Iya. Kalau sosiopat, I mean maybe they pretend to be normal too, tapi kayak lebih punya conscience lah. Iya. Gitu. Jadi kayak basically si orang yang punya ASPD ini kayak mereka tuh tahu sebenarnya, sosiopat ya, mereka tuh tahu kalau yang mereka lakukan itu salah. Tapi their morality is weak gitu loh. They have conscience, it's just not strong enough to stop their bad behavior. Gitu. Ini untuk sosiopat. Tapi kalau psikopat, experts don't think they have conscience.
gitu. Oke. Jadi kayak it's scary. Semoga tidak ada psikopat di dekat kita. Iya. Terus Bentar deh. Jadi yang agresif, yang hot-headed malah psikopat. Apa sosiopat. gimana? Ini psychopathy on the other hand is a strong predictor of aggression and violence over someone's lifetime. Maksudnya tuh kayaknya violent crime deh, you know, psikopat, kayak pembunuh berantai, pembunuh yang sadis, yang terencana. Itu biasanya bukan sosiopat gitu. Sosiopat juga ada, cuman psikopat itu kayak lebih terencana gitu loh. Dan bunuhnya tuh I don't know ya. Tapi nggak semua psikopat dan sosiopat itu pembunuh ya kawan-kawan. Iya. Ini kita ngomongin yang extreme case. Iya, extreme cases. Karena ada ini. Jadi biasanya untuk psikopat ya. Nah biasanya tuh ciri-ciri atau traits yang biasanya dipakai untuk ngedetermine psikopat atau enggak. Dia itu biasanya pertama nih ya, charming. Yang kedua dia gampang bosan. Yang ketiga dia compulsive lying. Yang keempat dia manipulatif. Yang kelima dia gak ada guilty or remorse atau penyesalan. Terus berikutnya dia kayak gak ada reaksi emosional. Terus yang berikutnya dia gak punya empati. Lalu dia biasanya memanfaatkan orang. Terus tidak menerima tanggung jawab. Dan punya banyak sexual relationship. Kenapa ya? Karena mereka bosenan. I think so. Pertama mereka bosenan dan kedua mereka charming. And then they seek what they want gitu loh. Iya, jadi gampang aja predator, kan, literal baru predator gitu sama psikopat. Wow. Ya. Dan biasanya tuh study mostly fokus ke male psychopath. Jadi psikopat itu biasanya 1% dari general population. Tapi biasanya 20-30% itu adanya di US prison. Yang ke rekor kali ya. Maybe di luar itu kan. Study juga menunjukkan bahwa kayak psikopat itu 15-25 kali lebih cenderung melanggar hukum dan ended up in prison daripada yang bukan psikopat. Tapi kenapa tadi studinya lebih fokus ke male? Karena male lebih banyak population. Oh, kenapa? Ada nggak? Nggak tahu kenapa sih sebenarnya. Intinya 1% dari populasi itu adalah psikopat, dan dari populasi itu lebih banyak cowoknya daripada ceweknya. Gitu. Tapi di sini juga gue nemu nih ada research bilangnya kayak gini. Male psychopath itu biasanya pathologically narcissistic. Kalau female psychopath biasanya malignant form of hysteria. Jadi dia lebih I don't know, gak narcissist gitu loh. I think ya. Tunggu, histeria tuh yang kayak gimana? Kayak uncontrollable, uncontrol lah. Berarti lebih ke sosiopat. Karena lebih emosional gitu loh cewek. Iya kan? Jadi dia lebih gak yang kayak diem-diem. Ada mungkin kayak gitu. Cuman nih cewek tuh lebih sulit menyembunyikan emotion ya gue rasa. Jadi kalau cowok tuh kayak lebih poker face, and I think this is just my opinion. Make sense. Gitu. Jadi ada lagi research lagi berikutnya, kalau 90% dari orang yang dilepas dari penjara dan punya skor yang tinggi buat psychopathy yang tadi pas checklist yang tinggi itu melakukan crime lagi, violent crime di kurun 20 tahun setelah dia dirilis. 90%. Bayangin, jadi kemungkinannya sangat tinggi kalau dia akan melakukan kejahatan yang sama atau ya pokoknya violent crimes gitu. Kalau yang low skornya itu 40%. Serem gak sih? Jadi intinya psikopat itu responsible buat kematian lebih dari 50% polisi yang lagi bertugas. Itu juga. Can you imagine how scary they are? Kayak orang-orang yang di penjara dan dia psikopat, kalau dia dikeluarin tuh hidup nggak tenang banget. Karena mereka kemungkinan besar akan melakukan kejahatan gitu loh. Tapi ini mental illness kan? Maksudnya bukan mereka yang pengen juga gitu loh. Kasian gak sih? Nah, tapi kita harus lihat dulu nih gara-gara siapa. Gara-gara siapa? Oke. Coba. Jadi ada beberapa orang bilang
Sociopaths are made and psychopaths are born. Oh, Jadi bedanya tuh mereka, kalau sosiopat itu dari lingkungan gitu ya istilahnya. Kalau psikopat itu emang dari lahirnya kayak gitu. oh no. Tapi mungkin nggak segeneral itu kali ya maksudnya kalimat ini. Iya sih benar. Nah, tapi ya balik lagi sebenarnya gara-gara siapa, gara-gara apanya tuh bisa dari banyak hal ya, nggak cuma dari satu hal doang. Jadi ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan dua mental illness ini gitu. Apa aja tuh faktor-faktornya? Jadi ada studi yang bilang kalau psikopat itu biasanya punya keluarga yang gak stabil, atau yang kayak keluarga yang dia status sosialnya rendah gitulah kurang lebih, yang dia prone to violence. Jadi kayak terpapar sama hal-hal yang buruk gitu. Dan banyak yang orang tuanya itu mereka substance abuser dan gagal untuk mendidik anaknya gitulah. I see. Failed to provide parental guidance or attention gitu. Jadi kayak dia nggak memberikan nggak memberikan hak anaknya dengan baik gitulah. I see. Tapi berarti Emin nggak cuman karena genetik doang ya, bisa karena itu kan? Iya. Bisa karena parenting bisa yang jadi fail, karena lingkungannya. atau kayak bener rumah yang tidak harmonis gitu kan? Still kasihan ya. Tapi sedihnya karena ini bisa jadi cycle, kayak jadi bukan genetik sih, tapi diturunkan karena memang lingkungannya, situasinya dia di situ gitu kan. Sedih. Terus. Nah, sebenarnya masih belum jelas juga kenapa orang bisa punya gangguan ini, antisocial personality disorder ini atau psikopat. Karena banyak hal yang bisa jadi faktor-faktornya. Jadi beberapa diantaranya itu ada otak termasuk. Jadi dia salah satu faktor yang mempengaruhi. Maksudnya dari lahir gitu? Iya, jadi katanya beberapa bagian dari otak itu, kalau orang yang punya gejala psikopati itu dia ukurannya lebih kecil otaknya. Oh, oke. Wow. Termasuk area yang mengontrol empati, moral decision making, guilt, and embarrassment. Aduh, bagian mana Jadi tuh Mel kemarin? Wah lah. Mana tuh? Pokoknya bagian korteks saja. Oh, bagian yang human brain aja. Human brain. Tapi menurut gue kayaknya ini nggak cuman pas dia baru lahir deh. Soalnya orang yang punya depression, punya anxiety, they have different brain, right? Itu kan nggak dari lahir padahal. Jadi mungkin emang ada sesuatu yang bikin mereka tuh mengecil gitu loh ininya, bagian empatinya. Gitu. Ya mungkin gara-gara lingkungan tadi gitu. Could be. Sebenarnya mungkin bukan mengecilnya juga nggak sih, tapi kayak brain activity-nya gitu loh. Jadi ada saraf yang, ya maksudnya intinya bukan ukurannya lebih kecil atau lebih besar, tapi dalamnya gitu, cara dia aktivitas otaknya gitu. I don't know ya. I don't know sih. Anjay. Ya baru tau gray matter kemarin. Gitu. Terus. Ya terus genetik juga ngaruh. Jadi kalau orang tua kalian misalnya punya gangguan ASPD, punya mental illness ASPD, itu bisa turun ke kalian. Oh no. Psikopat kali. Jadi ya? Sudah ditentukan dari lahir, iya. Terus gender juga ngaruh. Jadi yang katanya cewek tuh bisa juga kena ASPD, tapi lebih banyak yang menderita ASPD itu cowok. Sama lingkungan atau environment gitu, itu ngaruh juga. Oke. Ya itu. Jadi iya. Gitu. Basically sebenarnya mirip-mirip sama gangguan psikologi yang lain kan. Karena emang kayaknya campuran dari semua itu sih, nggak ada yang kayak satu hal yang menyebabkan gitu. Mungkin ada, nggak tahu sih. Tapi ini maksudnya interestingly genetics juga play part gitu loh. Kalau orang tua lo kena, lo juga bisa kena. Gitu. Ternyata. Terus ini bisa sembuh gak sih? Well, susah sih di treatnya. Karena masalahnya orang yang punya
maksudnya orang yang sosiopath dan psikopat itu mereka nggak berpikir kalau mereka membutuhkan bantuan gitu loh, karena mereka Exactly. nggak tahu kalau mereka punya mental illness kan. Ya, they don't know a thing Jadi about susah. illness. Kayak narsisis gitu, mana tahu sih kalau mereka narsis. Iya, biasanya yang narsisis juga nggak ngeh kalau oh gue tuh narsis gitu. Kayak Ya, you know. orang sombong nggak tahu kalau mereka Gitu. sombong, I guess. Bener Terus, sih. Sampai orang lain ngasih tahu kan kayak lu nggak boleh sombong. Kayak oh iya ternyata gue. Iya, refleksi diri itu susah untuk orang-orang yang kayak gini. Refleksi. Nah, tapi karena symptomsnya itu bisa dilihat, bisa kelihatan dari pas mereka masih kecil. Jadi sebenarnya sih kalau bisa gitu ya, pas udah muncul tanda-tanda itu, orang tuanya langsung menindaklanjuti nih. Jangan dibiarin aja. Pas conduct disorder, nah itu si Amarjit Sada tuh harus coba om tante dengan baik, iya. Jangan dibiarin kayak gitu kan, sekarang dia udah gede nggak tahu di mana kan sekarang, ayo lo. Iya makanya, jangan-jangan dia udah vaksin belum? Di India lagi parah. Wah iya bener. Apa kabar Amarjit? udah terus. Oke, jadi sebenarnya nggak ada bukti yang bisa menunjukkan kalau ada satu treatment yang bisa menyembuhkan mental illness ini gitu ya. Tapi mereka bisa cobain talk therapy buat apa sih, kayak addressing anger issues-nya dia dan mungkin mental health yang lainnya gitu. Jadi kalau kayak mereka agresif gitu emang ya. talk therapy tuh membantu anger management ya. Kurang lebih lah gitu kayaknya. Terus ada lagi. Oke, jadi kalau medication juga sebenarnya dia bisa membantu untuk behavior problems kayak agresi, depresi gitu kan. Tapi nggak bisa menyembuhkan antisocial personality disorder atau psikopati. Jadi mereka mungkin membantu buat mengurangi agresinya aja dan gitu ya. Tapi dan depresinya, tapi kayak buat sembuh total dari ASPD ini tuh nggak bisa sih kayaknya. Sampai sekarang sih belum ada drugsnya tuh. Kasian ya. Iya, kasian. Pertama mereka tuh genetik. Kedua mereka gak bisa sembuhin. Iya. It's for life gitu. How sad. Iya, sad. Jadi gimana kalau misalnya nih, misal nih tetangga gue ada yang psikopat gitu, gue udah melihat tanda-tandanya dia bla 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 gitu, gue punya bukti kalau dia adalah psikopat. Terus gue harus gimana dong? Dia nggak bisa sembuh nih. Iya, yang seek out help itu adalah lo. Oh gitu. Iya. Jadi kayak if you are around someone yang menurut lo ada condition, look out for yourself. Jadi kayak find support group. Benar. Terus kayak cari profesional. Terus cari profesionalnya tuh untuk bertanya gitu loh, gimana caranya untuk dealing with someone yang seperti ini gitu loh, with this kind of personality disorder. Karena well, meskipun mereka kayak gitu, gak semuanya pembunuh, oke? Gak semuanya iya benar, gak semuanya pembunuh, gak semuanya killer or murderer gitu, gak semuanya. Jadi mereka tuh mungkin agresif, tapi tadi kan agresifnya bisa diringankan ya kan. Mungkin mereka repress, punya depression, tapi itu juga bisa dihilangkan gitu loh. Kayak mungkin mereka anger managementnya gak bagus, tapi itu juga bisa disembuhkan dengan talk therapy, bagian itunya gitu loh. Jadi kayak they can live slightly bit normal gitu, even though they cannot be 100% cured, tapi menurut gue mereka masih bisa lah hidup berdampingan, terutama sosiopat ya. Gue nggak tahu psikopat, mungkin I don't know to be honest. Bisa nggak bisa sih, cuma memang bahaya banget. Maksudnya kayak perlu extra attention karena mereka prone to crime gitu loh. Iya, ya sih. Dan mereka gampang banget melakukan kriminalitas. Manipulatifnya itu sebenarnya look out for yourself sih menurut gue. Iya, udahlah, gue soalnya dari tadi mikirnya tuh udah yang kayak udah yang extreme case gitu loh, yang kayak pembunuh gitu kan. Terus sebenarnya mereka belum tentu membunuh juga emang sih. Itu what cuma pictured by media juga sih. Sosiopat, psikopat itu pasti pembunuh, padahal enggak juga. Walaupun yang pembunuh banyak kan psikopat atau sosiopat gitu loh. Gitu. Benar. Wah, interesting sih menurut gue. Tapi kita jadi tahu kalau misalnya ASPD itu ada dua, sosiopat dan psikopat.
Ini kita pakai yang ini aja ya, yang psikopat. Iya, secara general. Generally soalnya kayak gitu. Dan beda, psikopat sama sosiopat tuh beda. Lebih agresif sosiopat, tapi lebih cold hearted psikopat gitu loh. Jadi kayak lebih manipulatif psikopat. Iya, dan sebenarnya sosiopat masih punya sedikit empati. Dan psikopat tuh no empathy at all gitu. That's why they called antisocial. They literally don't have conscience to others. Gitu sih. Bukan yang kayak main handphone. Iya, bukan yang main handphone di pojok sendirian gak mau saudara gitu. Kalau lagi kumpul-kumpul itu nggak antisosial. Kamu nih tante lagi datang gitu kan. Sana main sama sepupu gitu. Iya, I don't know ya. Cuman itu not mungkin beda tante. Mungkin dia tuh punya anxiety. Mungkin dia punya social anxiety disorder gitu kan. Bisa. Jadi belum tentu copingnya beda-beda. Makanya it's very important to educate ourselves. True. Jadi kayak anxiety. Jadi kita open to all options gitu loh. Kayak jangan-jangan dia ini atau ini gitu. Bukan yang kita harus ngediagnose everyone with mental illness, bukan. Cuman kayak jadi lebih terbuka kenapa reasoning behind someone's actions menurut gue. Benar. Oke. Jadi I think that's all ya for the social personality disorder. I mean, kayak itu quite concise sih menurut gue. Kita cukup mengcover everything. Jadi udah nggak bingung ya, apa sih bedanya antisosial sama apa sih bedanya sosiopat sama psikopat? Yes, nggak bingung kita lagi. Udah bahas di episode ini. Jadi mereka beda ya, tolong dibedakan. Beda. Tapi tolong diingat juga, nggak semua yang punya psikopat atau sosiopat itu mereka membunuh. Iya, gitu. Nggak semua. Ya. Coba Mila, tolong diingat. Gak kayak dari tadi tuh yang. Dan satu lagi, kalau lo mikir, gue psikopat atau sosiopat nggak ya? Itu kemungkinan besar lo nggak. Karena sosiopat atau psikopat nggak akan mikir kayak gitu. Benar. Ya, gitu. Jadi jangan sok-sok mau self diagnose gitu. Tadi tesnya namanya apa? Nggak usah. Karena lo mungkin enggak gitu. Anjir nih gue pasti sosiopat gitu. Enggak biasanya gitu orang kan biar keren aja gitu. Gue sosiopat. Iya benar. Romanticizing mental illness ya. That's not cool. Karena psikopat dan sosiopat tuh just bring harms gitu loh kadang. They more likely bring harms. Even though nggak semua ya. Cuman ya gitu, tadi kan nggak punya hati nurani basically. Defaultnya adalah itu. Dan yang 90% orang yang itu kan tadi yang keluar dari penjara dia melakukan kriminalitas lagi kan. Iya makanya. Cuman untuk parents yang baru punya anak gitu, kalau misalnya udah ada tanda-tanda conduct disorder, tolong ya, itu masih bisa yang sembuh. paling penting. Jangan dibiarin tante. Jangan dibiarin. Gitu sih. Oke. I think this one is a short one. I hope. Next time mungkin kita akan bahas tentang mental illness lain, atau kita bahas crime. Ya kan udah lama nih kita nggak bahas crime kan. Iya, crime kayaknya udah lumayan lama deh. Iya. Let's see. Okay, I think that's all from us. Kalau misalnya ada input, masukan atau apa, kita open to our email to gara2siapa@gmail.com, 2-nya pakai angka, atau we now have an account. Yay, follow our Instagram @gara2siapa. Iya, gara2siapa, 2-nya juga pakai angka. Ya, gara-gara siapa, gara2siapa. Yes. Di follow ya guys. Yeah. Okay, thank you for listening. We'll see you guys in the next episode, whenever and wherever that is. Stay happy, stay healthy, stay safe, and stay sane. Yes, stay sane. That's important. Yep. Okay, dadah. Okay, goodbye.